Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah mengenai kaidah pencacahan atau biasa disebut juga aturan pencacahan. Jadi dalam aturan pencacahan ini ada 4 item bab yang akan kita bahas. 4 submateri. Yang pertama itu ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, di aturan perkalian itu ada cabang satu lagi yang namanya filling slot. Nah, dari 4 submateri ini insya Allah akan kita selesaikan dalam 6 jam pelajaran, berarti 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan cabang aturan perkalian yaitu filling slot. Nah, kaidah pencacahan itu adalah aturan yang menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Ini juga merupakan cabang dari materi utama yaitu peluang. Nah, contoh ya. Contoh, Bonju mempunyai 3 baju berwarna hitam, putih, dan merah. Dia juga punya 2 rok, biku, dan formal. Jadi banyaknya cara Bonju memakai baju dan rok itu adalah berapa cara. Nah, dengan soal-soal kayak ginilah kita menyelesaikan menggunakan kaidah pencacahan. Jadi kita harus menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang terjadi. Oke, dari sini kita bisa telah menggunakan yang namanya diagram pohon. Ya, jadi Bonju ada 3 baju kan, ada 3 baju dan 2 rok. Berarti di sini dia punya baju, dan punya rok. Nah, baju itu ada yang warnanya hitam, yang kedua putih, yang ketiga merah. Ya, hitam, putih, merah. Sedangkan rok dia ada rok biku dan ada rok formal. Nah, di sini kejadiannya adalah dia harus digunakan bersamaan kan, karena pakai kata penghubung dan, berarti dua-dua dipakai. Nah, berarti pada saat dia pakai baju hitam, ada kemungkinan terjadi juga dia pakai rok biku dan rok formal. Saat dia pakai baju putih juga ada kemungkinan terjadi dia pakai rok biku dan juga rok formal. Saat baju merah juga gitu, ada kemungkinan dia pakai rok biku dan ada kemungkinan dia pakai rok formal. Jadi dari sini bisa kita telah bahwa ada banyak caranya. Yang pertama, saat pakai rok baju hitam, dia bisa pakai rok biku dan rok formal. Yang kedua, saat pakai baju putih, dia bisa pakai rok biku juga dan rok formal. Yang ketiga, saat dia pakai baju merah, dia juga bisa pakai rok biku dan bisa pakai rok formal. Jadi dari sini ada sekitar 6 kemungkinan. Berarti HB, HF 2, PB, PF 4, MB, MF 5, 6. Berarti ada kemungkinan 6, yaitu apa? H berpasangan dengan B, terus HF, PB, PF, MB, MF. Berarti dari sini banyaknya cara Bonju memakai baju ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu untuk definisi awal kaidah pencacahan. Nah, ini pakai cara manual karena kita belum tahu aturan-aturannya. Nah, supaya tidak menjawabnya menggunakan cara manual yang lama, maka kaidah pencacahan memiliki 2 aturan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan itu adalah aturan yang biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak terjadi sekaligus. Artinya yang terjadi berlainan atau saling silang dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Maksudnya adalah, jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan kasus saat kita menghadapi kejadian yang nggak terjadi sekaligus. Contoh misal, Fani mau berangkat sekolah, tapi di rumahnya itu ada 3 jenis kendaraan. Yang pertama sepeda, motor,
atau sepeda motor ya maksudnya. Tadi sepeda, ini kereta, yang ketiga adalah mobil. Nah, Fani harus memilih satu kan, dia kan nggak mungkin bisa ke sekolah pakai kereta sekaligus sepeda. Nah, itu hal yang tidak mungkin. Nah, itulah dinamakan dengan kejadian-kejadian seperti itu yang bisa diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Jadi dia tidak terjadi sekaligus, kita harus memilih satu. Karena biasanya kasus yang ditampilkan, yang digunakan penyelesaiannya menggunakan aturan penjumlahan, itu memakai kata penghubung atau. Nah, itu contoh. Dari 10 siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 12 akan dipilih 1 siswa untuk mengikuti lomba MTQ. Berapa banyak kemungkinan yang terpilih siswa kelas 10 dan 11? Nah, lihat kasusnya pada soal ini yang diminta siswa yang terpilih 1 ya, akan dipilih 1 siswa, hanya 1, tapi kemungkinannya itu dipilih dari kelas 10 dan 11. Yang ditanya berapa banyak kemungkinan yang terpilih untuk kelas 10 dan 11. Tetap yang dipilih hanya 1. Ya kan, 1. Berarti dia harus memilih 1. Yaitu kalau nggak di kelas 10 siswanya, ya di kelas 11. Nah, inilah contoh kasus yang kita selesaikan pakai aturan penjumlahan. Ayo, kita selesaikan sekarang yang di fokus kelas 10 dan 11 dengan kata keyword 1 siswa. Ya, berarti kelas 10 yang di kemungkinan yang terjadi terpilih. Nah, untuk kelas 10 itu ada berapa kemungkinan? Ada 3. Karena ada berapa siswa? Ada 3 siswa. Jadi dari 3 ini bisa jadi salah satunya. Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, dari kelas 11 ada 4 kemungkinan. Karena ada 4 siswanya. Nah, dari sini berapa banyak kemungkinan terpilih itu kita jumlahkan. 3 tambah 4 berarti ada 7 kemungkinan. Ada 7 kemungkinan. Nah, selanjutnya aturan perkalian. Berarti aturan penjumlahan itu simple, hanya simple. Pokoknya kita dihadapkan dengan kasus kalau kita harus memilih 1. Berarti itu pakai aturan penjumlahan. Berarti cara menyelesaikannya dijumlahkan. Nanti pekan selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal untuk aturan penjumlahan, perkalian, dan permutasi kombinasi. Oke, untuk aturan perkalian ini berbeda dengan aturan penjumlahan. Karena apa? Dia biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya dapat terjadi bersamaan. Dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Nah, untuk kasus perkalian ini udah kita lihat tadi di awal. Contoh awal Bonju. Dah, berarti dia bisa. Inilah yang dikatakan dapat terjadi bersamaan. Kenapa? Karena Bonju bisa memakai baju sekaligus roknya. Ya, kalau tadi kasus yang Fani tadi kan dia nggak bisa pergi ke sekolah dengan memakai 2 kendaraan. Ya, itu dia. Berarti aturan perkalian itu biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya dapat terjadi secara bersamaan dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Berarti kalau dalam kasus ini cara menyelesaikannya adalah dikali. Ya, kita lihat contoh. Nah, tadi kalau contoh yang nomor 1 ini kita pakai yang simple, yang cara maksud saya cara tradisional lah bisa dikatakan, cara manual. Nah, sekarang kita pakai yang sudah konsep, ya. Oke, kita lihat. Nah, dari sini untuk menyelesaikan aturan perkalian ini kita bisa memakai yang namanya filling slot. Jadi kita mengisi beberapa slot sesuai dengan kebutuhan. Oke, Bonju punya 3 baju, hitam, putih, merah, dan 2 rok, biku, dan formal. Banyaknya cara Bonju memakai baju dan rok. Tadi kita udah nemukan secara manual bahwa 6 cara. Nah, secara simpelnya begini. Kita buat slot karena ada 2 kan. Dia banyaknya cara pakai baju dan rok. Berarti itemnya adalah baju, kotak pertama, dan rok, kotak kedua. Nah, yang ditanya banyaknya cara. Bonju ada 3 baju, berarti di sini 3 dan roknya ada 2, di sini 2. Nah, ini tinggal dikali. Berarti ada 6 cara Bonju memakai baju dan rok. Simple. Selesai.
Ya, jadi ini materi pembuka kelas 12 yang sangat-sangat mudah. Yang kedua, banyaknya cara untuk memilih 4 pengurus OSIS, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang siswa. Jadi ada 7 orang siswa nyalon. Nah, ini di luar dari ini ya, kasus yang terjadi di sekolah kita. Kalau di sekolah kita, ketua dan wakil yang dipilih. Ini yang dipilih adalah 4-4-nya sekaligus dari 7 orang siswa. Nah, kan ada 4 item. Berarti ada ketua, ya, ada sekretaris, wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, ada 4 kan. Berarti kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Ya. Nah, ketua itu 7 orang siswa. Ketua itu kan dari 7 siswa ini bisa saja mencalonkan semua. Berarti bisa siswa pertama nyalon, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat, siswa kelima, siswa keenam, dan siswa ke-7. Berarti ini ada 7 kemungkinan untuk ketua kan. Oke, karena dari 7 orang siswa. Nah, sekarang wakil sudah terpilih lah ketua, berarti siswanya tinggal berapa yang kosong? Tinggal 6. Nah, begitu juga untuk sekretaris sudah terpilih ketua dan wakil, berarti sini peluangnya tinggal 5. Untuk bendahara menjadi tinggal 4 dikerucutkan. Nah, ini semua kita kali sehingga menghasilkan 7 kali 6, 42 kali 20, 840 cara. Nah, ini dia. Nah, ini yang dinamakan tadi filling slot. Nah, jadi filling slot itu kita buat slot-slot, terus kita filling, kita pikir apa yang kemungkinan terjadi. Nah, itu dia 2 contoh terakhir untuk filling slot ini. Misalnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda, genap. Ingat, ratusan yang berbeda. Jadi ratusan itu terdiri dari berapa komposisi angka? 3. Ya, ada 3. Ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau angka ratusan atau puluhan, kalau dia dikomposisikan genap, itu cirinya bukan ada di depan, tapi ada di bilangan satuan. Berarti di sini yang mencirikan dia itu genap. Kita lihat dari angka. Jadi 5 angka inilah yang mengisi pos-pos ini. Kalau dia satuannya harus genap, berarti angka yang mana? Genap dari 1 sampai 5. Berarti 2 dan 4. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan, yaitu angka 2 dan 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 angka. Udah terpilih nanti 1 di sini. Berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 4. Ini tinggal 4. Nah, yang di sini tinggal 3. Berarti ini dikalikan. Sehingga ini menghasilkan 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 bilangan. Ya. Yang terakhir, dari angka 1 sampai dengan 9. Oh enggak, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk ribuan yang boleh sama. Kalau tadi nggak boleh sama, ya, yang berbeda, berarti kok dari pakai 1, di sini nggak boleh, di sini juga nggak boleh, begitu. Nah, sekarang yang ini boleh sama. Angkanya ada 3, 6, 7, ada 8 angka di sini, dan ribuan boleh sama. Berarti kalau ribuan kan komposisi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, tidak ada ciri yang lain, pokoknya dia boleh sama. Nah, kemungkinan angkanya berapa? Ini ada 8. Berarti di sini bisa saja dari 8 angka itu ini juga bisa sama, bisa sama, bisa sama. Berarti bisa kemungkinan terjadi 1111. Nah, bisa semua angka ini sama, jadi nggak ada masalah, nggak perlu kita kurangi. Kalau di sini 8 jadi 7, jadi 6, jadi 5. Kalau begitu di sini cirinya adalah berbeda. Karena kalau sama berarti ini bisa dari angka 1 sampai dengan 9 bisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga bisa, ini juga bisa, juga bisa. Nah, ini tinggal dikalikan. 8 pangkat 4, 64 kali 64, 4096 bilangan. Nah, itu dia untuk materi kita yang hari ini, yaitu kaidah atau aturan pencacahan. Mungkin itu saja pertemuannya, kita akan bahas contoh-contoh soal yang pernah muncul di UN terkait kaidah pencacahan, terus permutasi dan kombinasi.
Silahkan komen di kolom komentar di bawah kalau kalian telah menyaksikan video ini secara lengkap. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen juga sekaligus detik keberapa dan menit keberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.